Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat thullab wa thalibat? Gimana kabar-kabar murid sekalian? Semoga semuanya sehat walafiat. Baik, qabla sanabda darsunal yaum. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, ayo naqra al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang ad-dhamairu. Ya, ad-dhamairu itu jamak dari kata-kata domir. Domir itu apa? Domir itu dalam bahasa Indonesia artinya kata ganti. Yang di bahasa Arab terdapat 14 kata. Terdiri dari 14 kata. Domir itu ada dua macam. Yang pertama mustatir, yang tersimpan, dan ba'aris. Ba'aris itu yang nampak. Sedangkan domir ba'aris yang nampak ini dibagi menjadi dua macam. Ada muttasil dan munfasil. Muttasil itu adalah domir yang melekat pada kata lain dan bisa mahal rofa, mahal nasab, dan mahal jar. Yang kedua adalah munfasil. Yang munfasil ini adalah domir yang terpisah dari kata lain dan bisa mahal rofa, nasab, tetapi tidak bisa di mahal jar. Mahal itu apa? Mahal itu adalah sebuah keadaan. Jadi yang mutasil itu adalah domir yang melekat pada kata lain yang keadaannya itu bisa dirofakkan, bisa dinasabkan, dan bisa dijar. Yang munfasil juga demikian, tetapi yang munfasil itu adalah domir yang terpisah dari kata lain dan bisa mahal rofa, bisa dalam keadaan rofa, bisa dalam keadaan nasab, tetapi tidak bisa dalam keadaan jar. Domir rofa di sini ada 3 macam. Ya, yang pertama ada goib, ada mukhatab, dan mutakalim. Goib atau goibah ini adalah orang ketiga. Orang ketiga di sini ada huwa humahum, hiya humahunna. Kalau dalam bahasa Indonesia ini huwa itu artinya dia. Dia satu orang. Huma itu dia dua orang. Hum itu dia untuk 3 orang atau 3 orang atau lebih. Tapi huwa humahum ini untuk yang mudzakkar, untuk yang laki-laki, untuk yang cowok. Hiya humahunna juga sama. Hiya artinya dia untuk 1 orang, huma 2 orang, hunna 3 orang atau lebih. Tapi hiya humahunna ini untuk perempuan. Gitu. Jadi huwa humahum itu untuk laki-laki, hiya humahunna untuk perempuan. Ini masuk dalam kategori goib atau goibah, orang yang ketiga. Sekarang kita lihat bawahnya, mukhotob atau mukhotobah. Ini adalah orang kedua. Di sini ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Dalam bahasa Indonesianya, anta itu artinya kamu untuk 1 orang, antuma kamu, kalian. Antuma ini kalian untuk 2 orang, dan antum. Antum ini untuk kalian. Antum ini artinya kalian yang dalam keadaan bisa 3 orang atau lebih. Dan anta, antuma, antum ini untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Ya. Kita lihat sebelahnya lagi ada anti, antuma, antuna, sama demikian kayak anta, antuma, antum. Sedangkan anti ini adalah kamu untuk 1 orang dan untuk perempuan. Ya. Antuma kamu 2 orang untuk perempuan, antuna kalian untuk 3 orang atau lebih yang sifatnya untuk ke mu'annats. Mu'annats ini perempuan. Gitu, ya. Yang terakhir kita lihat lagi bawahnya ada mutakalim. Mutakalim ini adalah orang pertama.
Ya, mutakalim ini adalah orang pertama. Di sini ada dua, ada ana dan nahnu. Ana ini artinya saya, aku. Dan nahnu artinya adalah kita, gitu dalam bahasa Indonesia. Setelahnya lagi, nah di sini akan dijelaskan domir tentang fi'lul madhi. Domir fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu adalah keadaan yang udah lampau, yang sudah dikerjakan. Baik, kita simak bareng-bareng ya. Perhatikan. Dari yang paling atas, ada huwa. Huwa ini yang dasar. Huwa ini kan tadi udah dikasih tahu dia laki-laki. Kita ambil contoh dari kata-kata dari jalasa yang artinya duduk. Bisa dilihat di bagian arti. Jalasa artinya adalah dia, laki-laki itu sudah duduk. Atau bahasa Indonesianya, bahasa kitanya, dia habis duduk. Seperti itu. Bawahnya lagi kita lihat untuk domir huma. Huma ini dari kata-kata jalasa ditambah alif. Coba lihat di kolom ketiga kan ada kata-kata penambahan. Jadi dari kata dasar jalasa ditambahkan alif. Jadi jalasa, dia laki-laki sudah duduk, habis duduk, gitu. Bawahnya ada kata-kata hum. Atau domir hum, contohnya adalah jalasu. Kata dasar, kata awalnya adalah jalasa. Jadi untuk domir hum ditambah waw dan alif. Jadinya jalasu, yang artinya adalah mereka habis duduk. Mereka sudah duduk. Gitu. Begitu juga kata-kata domir hiya. Hiya dari kata dasar jalasa yang paling atas itu. Untuk domir hiya adalah jalasat. Jalasat. Ada penambahan huruf taknits sukun, tak mati. Itu artinya dia sudah duduk, dia habis duduk. Tapi di sini harus diperhatikan, hiya di sini untuk perempuan ya. Hiya di sini untuk perempuan. Ada juga setelahnya domir huma. Huma di sini jalasata. Dari kata-kata jalasa, kata dasar, untuk huma yang perempuan ditambah huruf ta dan alif. Jadi jalasata yang artinya dia perempuan berdua habis duduk. Begitu. Setelahnya domir hunna jalasna ditambah huruf nun. Jalasna yang artinya mereka perempuan segerombolan atau beberapa perempuan lebih dari 3, mereka sudah duduk, mereka habis duduk. Seperti itu. Ya, itu tadi kata-kata goib, goibah orang-orang ketiga, orang yang ketiga, huwa huma hum, hiya huma hunna. Untuk sebagai pengingat. Oke, lanjut. Sekarang kata-kata anta. Dari kata dasar itu pokoknya yang paling atas dari yang kata jalasa. Untuk domir anta di fi'lul madinya, di kata kerja yang udah lampau, ditambah huruf ta di belakangnya. Jadinya jalasta. Yang artinya kamu habis duduk. Ini untuk laki-laki ya. Kamu habis duduk. Kamu sudah duduk. Seperti itu. Domir setelahnya adalah antuma. Antuma. Tinggal ditambah tuma. Jadinya jalas tuma. Yang artinya kamu berdua habis duduk. Kamu berdua sudah duduk. Agar diingat, ini untuk laki-laki. Ya. Setelah itu antum. Antum ini ditambah kata-kata tum di belakang kata fi'il, kata kerjanya.
jadi jalastum, ya, yang artinya kalian habis duduk. Ini untuk laki-laki. Domir setelahnya adalah anti. Anti ini artinya kamu, tapi untuk perempuan, ya. Untuk domir anti ditambah kata-kata tak kasroh, jalasti, yang artinya kamu habis duduk, kamu sudah duduk, tapi ini untuk perempuan. Setelah itu antuma. Nah, antuma yang perempuan di sini sama seperti yang laki-laki, tinggal ditambah tuma. Artinya bisa dilihat. Setelah itu antunna. Antunna di sini kalian untuk beberapa perempuan, 3 atau lebih. Kalian habis duduk, sudah duduk, seperti itu. Itu tadi adalah kata-kata dari kata-kata mukhotob yang artinya mukhotob yang dari kata-kata anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sekarang untuk yang terakhir, domir mutakallim, ana, nahnu. Ini untuk kata kerja fi'lul madhi. Yang ana untuk domir ana ditambah kata-kata tu di akhir, jadinya jalas tu. Jadi dari kata dasar jalasa yang paling atas ditambah huruf ta dan dhammah, jadinya jalas tu, yang artinya saya sudah duduk, saya habis duduk, seperti itu. Setelah itu untuk domir mutakallim yang terakhir adalah nahnu, ditambah kata-kata nun dan alif, jadinya jalas. Nah, ditambah huruf nun dan alif yang artinya kami habis duduk, kami sudah duduk. Itu. Ini tabel ini adalah domir-domir untuk fi'lul madhi, untuk kata kerja yang udah lampau, ya. Setelahnya adalah domair untuk fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu adalah fi'il kata kerja yang sedang dilakukan atau yang lagi kita lakuin, gitu, ya. Kita ambil contoh dari kata-kata kataba. Kataba itu untuk domir huwa, kita bisa lihat di tabelnya, untuk domir huwa adalah yaktubu. Kata dasarnya adalah kataba. Kata dasar adalah kataba. Untuk domir huwa kita tambah ya di awal menjadi yaktubu. Yaktubu. Kata-kata kataba yaktubu ini, kata-kata kataba ini artinya adalah menulis. Ini maaf nih, ada kesalahan dalam tabel. Ini kan kata kerjanya semuanya duduk. Yang benar adalah menulis. Gitu ya, maaf sebelumnya. Jadi huwa katanya adalah yaktubu. Ada penambahan huruf ya di depannya, yang artinya dia laki-laki sedang duduk, lagi duduk, seperti itu. Domir setelahnya adalah huma. Huma dari kata-kata kataba menjadi yaktubani. Ada tambahan ya di depan dan alif dan nun, jadinya yaktubani, yang artinya dia laki-laki, ada 2 orang lagi duduk, sedang duduk, begitu. Maaf, dia laki-laki berdua sedang menulis, ya. Domir setelahnya adalah hum.
di sini dari kata-kata bayak tubuh, ini bisa ini ada penambahan huruf ya di depan ditambah waw dan nun di akhir, jadinya yaktubuna, yang artinya mereka laki-laki sedang menulis, begitu ya. Jadi ada yang diperhatikan, domir hum ini ada huruf ya di depan dan waw nun di belakang. Domir setelahnya adalah hiya. Domir setelahnya adalah hiya, ada tambahan tak di depan, jadinya tak tubuh. Jadi kalau huwa itu kan huruf tambahan depannya adalah ya, sedangkan kalau hiya untuk domir huwa tadi kan ada tambahan huruf ya. Sedangkan kalau untuk domir hiya tambahannya di depan adalah huruf tak. Ya. Tak tubuh yang artinya dia perempuan satu orang lagi menulis, sedang menulis. Oke. Setelahnya, domir setelahnya adalah huma. Huma di sini ada tambahan tak di depan ditambah alif dan nun, jadinya taktubani. Dia perempuan berdua sedang menulis, gitu. Domir setelahnya adalah hunna. Hunna di sini ada tambahan huruf ya dan nun di akhir, jadinya yaktubna, seperti itu, yang artinya mereka beberapa perempuan, bisa 3 atau lebih, sedang menulis. Ya. Nah, sekarang untuk domir anta. Untuk domir anta ini sama seperti domir hiya, yaitu domir anta sama seperti domir hiya ditambah huruf tak di depan. Jadinya tak tubuh. Ya, kamu laki-laki ada satu orang lagi menulis, sedang menulis. Domir setelahnya adalah antuma, ada tambahan huruf tak dan alif nun, jadinya taktubani, yang artinya kamu berdua laki-laki sedang menulis. Domir setelahnya adalah antum. Antum ini ada tambahan huruf tak di depan dan di akhirnya ditambah waw, sukun dan nun, jadinya taktubuna. Kalian beberapa laki-laki sedang menulis, lagi menulis. Domir setelahnya adalah anti. Anti ini ada penambahan dari kata-kata kataba ya, dari kata-kata kataba ada tambahan huruf tak di depan, di akhirnya ditambah huruf ya dan nun, jadinya taktubina. Taktubina, yang artinya kamu perempuan satu orang, hanya satu orang lagi menulis, sedang menulis. Ya, itu untuk domir anti, ada tambahan tak di depan dan ya nun di belakang ya. Untuk domir antuma di sini sama seperti antuma yang atasnya, taktubani, huruf tak di depan, alif dan nun. Domir setelahnya adalah antuna. Antuna di sini adalah untuk beberapa perempuan 3 atau lebih, yaitu ada penambahan tak di depan dan nun di belakang, jadinya taktubna. Jadi di sini
murid-murid sekalian agar diperhatikan penambahan katanya ya, yang bagian depan maupun bagian belakangnya. Ini untuk yang fi'lul mudhari', yang kata kerja yang sedang dikerjakan. Yang fi'lul madhi tadi pada tabel sebelumnya. Oke, dilanjut. Antunna di sini taktubna, ada huruf ta tambahan dan nun di belakangnya, yang artinya kalian perempuan-perempuan, dia jumlahnya 3 atau lebih sedang menulis. Oke, sekarang masuk ke yang mutakallim, ana nahnu. Untuk ana ada penambahan alif di depan, jadinya aktubu, saya sedang menulis. Kalau nahnu ada tambahan huruf nun di depan, jadinya naktubu, kami sedang menulis. Seperti itu ya. Setelahnya adalah di isim. Di isim itu nama, ya nama benda lah atau semacamnya. Kita ambil contoh kata-kata dari kata-kata baitun. Kita ambil contoh dari kata baitun. Huwa artinya, maaf, kalau dhamir huwa di sini ada penambahan hu di akhirnya. Jadinya baituhu. Ini mensifati jadinya ya, mensifati. Huwa di sini ada tambahan hu, rumahnya dia. Dia di sini tapi hanya untuk laki-laki karena hu. Ada tambahan hu. Kalau dianya 2 orang untuk laki-laki, masuk ke dhamir huma yang bawahnya. Huma ada tambahan di akhir baituhuma. Jadi ada tambahan humanya, rumah mereka. Ada 2 orang, tapi ini untuk laki-laki. Bawahnya, setelahnya adalah dhamir hum. Dari kata-kata baitu tinggal ditambah hum, jadinya baituhum, rumahnya mereka. Mereka di sini untuk laki-laki yang jumlahnya lebih dari 2, bisa 3 atau lebih. Sekarang kita ke dhamir hiya. Kalau tadi dhamir huwa ditambah akhirnya ditambah hu, untuk dhamir hiya ini jadinya kita tambah ha. Jadinya adalah baituha, rumahnya dia. Dia di sini kembali ke perempuan. Untuk dhamir huma sama seperti yang di atas, baituhuma, jadi tinggal ditambah huma. Untuk hunna ditambah kata-kata hunna, jadinya baituhunna, yang artinya rumahnya mereka. Mereka di sini untuk perempuan ya, karena dhamir hunna rumahnya mereka, perempuan yang jumlahnya lebih dari 2. Baik, masuk ke dhamir anta. Untuk dhamir anta ditambah huruf ka di akhir, jadinya adalah baituka, yang artinya rumah kamu. Ini agar diingat, ini untuk laki-laki ya, baituka. Untuk dhamir antuma ditambah kuma di belakangnya, jadinya adalah baitukuma, rumah kalian, 2 laki-laki. Gitu. Ya, ada untuk dhamir antuma ini ada tambahan kuma di belakangnya. Setelahnya untuk dhamir antum, ada penambahan di akhir yaitu huruf kum. Jadinya baitukum, rumah kalian. Rumah kalian. Untuk laki-laki agar diingat. Selanjutnya adalah untuk dhamir anti ditambah huruf ka yang berharokat kasroh, baituki jadinya, kamu untuk perempuan. Yang antuma sama seperti di atas, ada tambahan kumanya.
Nah, setelahnya adalah untuk domir antunna. Untuk domir antunna ini di akhir ada tambahan kunna di akhir isimnya. Jadinya baitu kunna. Seperti itu. Yang artinya rumah kalian. Tapi kalian di sini untuk muannas, untuk perempuan yang jumlahnya lebih dari 2. Ya. Sekarang kita masuk ke ananya. Ana di sini adalah yang artinya aku. Untuk kata-kata baitun dikasih ditambah akhiran ya berharokat sukun, ya mati. Jadinya baiti yang artinya rumahku. Seperti itu. Untuk domir nahnu ditambah huruf nun dan alif di akhirnya. Jadinya baituna yang artinya adalah rumah kita. Ya, agar diperhatikan baik-baik, agar pelan-pelan memahaminya. Ini adalah tabel untuk domir isim, mensifati isim. Setelahnya adalah tadribat, latihan. Ya, karena tadi udah diterangin tentang 3 hal. Domair di fi'lul madhi, tabel yang pertama. Yang di tabel kedua, domair di fi'lul mudhari. Yang ketiga, yang terakhir tadi di isim. Baik, latihannya adalah, coba kita lihat perintahnya adalah istabdil domir, ubahlah domir-domir yang ada ke domir yang sudah ditentukan. Ma tagir ma yalzam. Jadi kita di sini mengubah domir-domir yang ditentukan. Kakak kasih contoh yang soal pertama. Ana usyahidu at-televiziyuna ma'a akhi qalilan thumma anamu mubakiron. Untuk soal pertama, tolong diingat atau digaris bawahi sendiri. Ubah kata-kata domir-domirnya usyahidu. Itu kata kerja. Ubah kata kerja usyahidu. Setelah itu kata akhi. Setelah itu kata anamu. Ini kita ubah menjadi domir anta, hiya, anti, dan antuma. Ini masuk ke tabel yang nomor 2. Domair yang fi'lul mudhari. Usyahidunya diganti ke domir anta, jadinya apa? Akhi diganti jadi domir anta, jadinya apa? Anamu ganti domirnya jadi domir anta, jadinya apa? Diingat-ingat ya. Usyahidu, akhi, dan anamu. Kalau artinya adalah saya menonton televisi, menonton TV bersama saudara saya sebentar. Setelah itu saya pergi tidur dengan segera. Begitu. Ya, sekali lagi ubah kata-kata usyahidu. Ini fi'lul mudhari. Setelah itu akhi. Akhi di sini masuknya ke isim, ya. Yang tabel ketiga. Setelah itu anamu. Anamu ini tabel kedua juga sama seperti usyahidu. Ubah domirnya menjadi domir anta, hiya, anti, dan antuma. Baik, soal nomor 2. Ana aqra'u durusi wa aktubuha fi ghurfati. Yang artinya saya membaca pelajaran-pelajaran saya dan menulisnya di ruangan saya. Ubah yang harus diubah adalah aqra'u. Ini fi'lul mudhari yang tabel 2. Durusi. Ini masuknya yang tabel 3, masuknya ke isim. Wa aktubu. Aktubu ini masuknya ke fi'lul
mudhari. Yang kedua fi ghurfati. Ghurfatinya diubah juga, masuknya ke tabel ketiga yang isim. Aqra'u, durusi, aktubu, sama ghurfati. Ya, aqra'u yang fi'il mudhari tabel kedua, durusi tabel ketiga yang isim, aktubu tabel kedua fi'il mudhari, yang ghurfati itu yang isim tabel ketiga. Ubah domir-domira ke huwa, anti, antuma, dan anta. Ya, itu adalah tugasnya untuk murid-murid sekalian. Tulis di buku tulis, setelah itu difoto dan dikirim grup. Ya. Baik, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk murid-murid sekalian. Semoga semuanya sehat selalu. Kita akhiri. Jangan lupa latihan dikerjakan, tugasnya dikerjakan. Setelah itu dikirim ke grup ya. Baik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.